Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Innovate, kali ini kita akan membahas materi UTBK, yaitu tentang TKA atau Tes Kompetensi Akademik bagian Saintek yang Matematika IPA. Nah, soal-soal ini silahkan dicoba terlebih dahulu ya dengan cara dipending videonya sebelum kita bahas, supaya teman-teman terbiasa dengan latihan soal. Jadi nanti kalau sudah teman-teman kerjakan, terus kita cocokkan bersama ya. Oke, silahkan di pending videonya kemudian dicoba dulu ya. Yuk dicoba dikerjakan. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Banyaknya akar real dari FT sama dengan T pangkat 9 min T adalah titik-titik. 2, 3, 4, 6, 9. Ada berapa akar real? Baik, kalau yang ditanyakan akar, itu berarti kita harus memfaktorkan ya. Jadi bentuk yang FT sama dengan T pangkat 9 min T ini harus kita faktorin. Yang tentunya yang difaktorin adalah yang T pangkat 9 min T. Ini harus kita faktorin ya. Di depan ada T, di belakang ada T, berarti T-nya kita keluarkan aja. Jadi FT-nya nggak usah ditulis ya, langsung kita ambil yang T pangkat 9 min T. Jadinya kalau kita faktorin adalah T-nya keluar, sehingga di sini tinggal T pangkat 8. Kemudian min 1 ya. Jadi ini kalau dikalikan T kali T pangkat 8 adalah T pangkat 9, T kali min 1 adalah min T. Kemudian selanjutnya yang di sini kita faktorin lagi ya. Nah, istimewanya kalau dengan angka genap di sini ya, angka genap itu berarti kalau difaktorkan nanti jadinya setengahnya. Kalau di belakang 1 ya. Jadi di sini T pangkat 8 min 1 itu kalau kita faktorin jadinya adalah T pangkat setengahnya 8 berapa? 4. Kemudian di sini min 1. Kemudian dikali dengan T pangkat 4 di sini adalah plus 1. Jadi pemfaktorannya dari T pangkat 8 min 1 adalah ini. Gitu ya. Baik, lanjut lagi berarti T dikalikan dengan yang ini kita faktorin lagi ya. Karena di sini genap dan di sini min 1. Berarti setengahnya 4 berapa? 2 ya. Berarti jadinya adalah T pangkat 2 min 1 kali T pangkat 2 plus 1. Ini hasil pemfaktoran dari T pangkat 4 min 1. Kemudian yang belakang ini tetap saja yaitu T pangkat 4 plus 1. Gitu ya. Nah, di sini ada T pangkat 2 min 1. Ya, ini kita faktorin lagi. Ya, jadinya adalah T-nya tetap yang depan. Kemudian ini kalau kita faktorin, setengahnya 2 berarti 1. Berarti sama dengan T min 1. Kemudian dikali T plus 1. Sifat aljabar biasa ya, yang seperti ini. Kemudian T kuadrat plus 1. Miliknya yang ini. Kemudian T pangkat 4 plus 1. Oke. Yang namanya faktor ya, ini kan akar itu kan berarti harus mencari faktornya ya. Berarti ini nanti dianggap sama dengan 0, gitu ya. Nah, dia akan menjadi 0 ketika yang pertama T-nya ini sama dengan 0, itu kan. Jadi akarnya yang pertama 0. Kalau T-nya ganti 0 berarti 0 kali berapapun kan hasilnya 0, gitu ya. Kemudian yang kedua, T min 1 sama dengan 0 berarti T-nya sama dengan 1. Kalau T-nya kita ganti 1, jadinya 1 kurang 1, 0. 0 kali berapapun hasilnya akan menjadi 0. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ya, T plus 1 berarti T-nya menjadi berapa? Plus 1 jadinya adalah min 1. Min 1 tambah 1 hasilnya 0. 0 kali berapapun akan sama dengan 0. Kemudian yang ini nilainya tidak memenuhi ya. Ini nilainya selalu positif ya. Jadi ini tidak bisa. T pangkat 2 plus 1. Ini kalau kita buat jadinya T kuadrat sama dengan ini pindah ruas plus 1 jadinya min 1. Maka yang pangkat 2 itu sama dengan min 1 itu tidak ada ya. Jadi yang dipakai adalah yang ini 1, 2, 3. Jadi ada berapa akar? 3 ya, yaitu 0, 1, dan min 1. Sehingga jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah 3 akar ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, Sobat Edufit, kita lanjut ke nomor 2 ya. Soalnya seperti ini. Yuk dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu jawabannya? Yang mana jawabannya? Ya, sekarang kita bahas. Jika suku pertama, suku ketiga, dan keenam, suatu barisan aritmatika masing-masing adalah B min A, ini berarti suku pertama, suku ketiganya adalah A, dan suku ke-6-nya adalah 36.
serta jumlah 9 suku pertama barisan aritmatika tersebut adalah 180. Maka beda barisan tersebut adalah yang ditanyakan apa ini? Beda. Oke, di sini kita tahu bahwa barisannya ini adalah barisan aritmatika ya. Aritmatika di sini ada yang jelas ada angkanya ini adalah 36 dan 180. Nah, kita gunakan yang dua ini saja ya. Yang 36 itu punya siapa? Suku yang ke-6. Itu kan? Berarti suku yang ke-6 U6 nilainya sama dengan 36 yang sudah jelas diketahui di sini. Kemudian yang 180 ini adalah jumlah 9 suku pertama. Berarti itu artinya adalah S9 ya. Berarti S9 nilainya sama dengan 180. Nah, sekarang kita kembalikan ke rumus dasar dari barisan aritmatika. UN rumusnya apa? UN itu sama dengan A plus N-1 kali B. Kalau diketahui U6 berarti artinya adalah A plus 6 kurangi 1, berarti jadinya 5, kemudian B. Nilainya sama dengan 36. Gitu kan? Nah, selanjutnya kita uraikan yang S9 ini. Ya, Sn rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah N/2, kemudian 2A plus N-1 dikalikan dengan B. Berarti S9 itu berarti sama dengan 9/2 kali 2A plus N-1, berarti N-nya kan 9, berarti 9 kurangi 1 nilainya 8. 8 apa? 8B, gitu kan? Nilainya sama dengan 180, gitu ya. Nah, di sini ada ruas kiri, ruas kanan dipisah dengan tanda sama dengan, di sini perkalian, maka boleh dong kita coret ya. 9 dibagi 9 dapat 1, 180 bagi 9 dapat 20 ya. Kemudian di sini 2, 8 sama 20 ya, masing-masing ini suku pertama, suku kedua ya. Jadi masing-masing dibagi 2. Ini saya bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 4, ini bagi 2 dapat 10 ya. Jadi di sini selanjutnya adalah 1 kali A nilainya adalah A plus 4 kali B ini adalah 4B sama dengan 2 kalikan silang dengan 10. 2 kali 10 berarti jadinya 20. Oke. Nah, sekarang dari dua persamaan ini kita eliminasi ya. Kita eliminasi, ini saya taruh di bawahnya sini A plus 4B nilainya sama dengan 20. Nah, sekarang kita tinggal eliminasi. A dikurangi A 0, nggak usah kita tulis. 5B kurangi 4B jadinya tinggal B saja, sama dengan 36 kurangi 20 sama dengan 16. Oke, yang ditanyakan adalah beda ya, berarti sudah ketemu bedanya adalah 16, yaitu jawabannya yang B. Oke Sobat EduFit, sekarang kita masuk ke nomor 3 ya. Soalnya seperti ini, yuk dicoba dulu ya. Baik, kalau sudah kita bahas ya, jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat ini, maka log ini ada nilainya untuk titik-titik. Berarti hubungannya dengan syarat ya, karena di sini ada untuk. Akan ada nilainya jika M-nya berapa gitu kan maksudnya. Nah, sekarang kita tahu bahwa di sini ada log ya. Kalau ada A log B, maka syaratnya ya, yang pertama A-nya harus lebih besar 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan B-nya yang di sini, ini B-nya itu harus lebih besar dari 0. Nah, log B, B-nya harus lebih besar 0. Ini log sekian banyak, ini ya. Berarti sekian banyak ini harus lebih besar dari 0. Gitu ya, ini syaratnya. Jadi kita harus tahu, ini harus lebih besar 0. Oke, kita jabarkan saja yang ini ya. 1 ditambah 1, ini diingat, ini ada dalam kurung, kemudian di sebelahnya ada B. Itu artinya dikalikan ya, beta ini ya. Beta dikalikan 1, berarti 1 beta. Oke, kita dari depan saja ya. Berarti 1 yang depan tetap 1, kemudian plus 1 kali beta, nilainya adalah beta. Kemudian min alfa kali beta, berarti min alfa beta. Kemudian plus alfa. Ini syaratnya harus lebih besar dari 0. Karena di sini hubungannya dengan akar-akar, berarti kan persamaan kuadrat ya. Berarti hubungannya nanti dengan penjumlahan pengurangan. Nah, untuk yang alfa sama beta sama alfa ini dikelompokkan. Jadinya adalah 1 plus ini apa? Alfa ditambah beta dikurangi alfa kali beta, nilainya lebih besar dari 0. Ini kan bentuk penjumlahan perkalian akar-akar ya. Di sini katanya alfa dan beta itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini.
Berarti ingat kalau akar-akarnya dijumlahkan, rumusnya apa? Misalkan ini adalah A, misalkan ya, AX kuadrat plus BX plus C gitu sama dengan 0, maka akar-akarnya ini kalau dijumlahkan rumusnya adalah min B per A. Kemudian akar-akarnya kalau dikalikan, alfa kali beta itu adalah C per A. BACA, baca ya. Ada minnya berarti min baca atau membaca. Jadi rumusnya adalah ini. Gitu kan? Nah, di sini A-nya itu adalah M-1, B-nya adalah M plus 2, dan C-nya adalah min 1. Tinggal diterapkan saja. Alfa plus beta berarti sama dengan min B per A. Berarti min, ini nilai B-nya adalah min ya. Min jadinya plus ya. Berarti plus B per A berarti M plus 2. Langsung kita terapkan di sini ya. 1 plus alfa plus betanya berarti min B per A ya. Berarti M plus 2 dibagi dengan B per A, berarti A-nya adalah M min 1. Kenapa plus? Karena di sini rumusnya negatif ya. Rumusnya negatif ketemu negatif lagi kan nanti jadinya positif gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah dikurangi. Ini dikurangi itu milik yang ini ya, dikurangi. Sekarang kita cari alfa kali beta. Alfa kali beta itu rumusnya adalah ini, C per A. C-nya adalah min 1, A-nya adalah M min 1. Jadinya negatif nanti. Negatif jadinya apa? Positif ya. Negatif yang pertama adalah punyanya ini, negatif yang kedua adalah punyanya C-nya ini. Negatif jadinya positif. Berarti C-nya diganti dengan 1 per A. A-nya adalah M min 1. Lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita tinggal uraikan yang ini. Ini kan pecahan ya, berarti syaratnya penyebut harus sama. 1 itu kalau tidak sama ya harus disamakan. Berarti 1 itu samanya dengan M min 1 per M min 1 ya, menyesuaikan dengan sebelah-sebelahnya gitu kan. Di sini M min 1 kan semuanya. Di sini adalah M plus 2, kemudian ini 1. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti sekarang kita tinggal menghitung pembilangnya. Berarti M tambah M, nilainya sama dengan, kita pindah ke sini ya, 2M. Kemudian min 1 tambah 1, 0. Tinggal plus 2. Yang atas adalah 2M plus 2. Kemudian yang bawah adalah M min 1. Lebih besar dari 0. Selanjutnya untuk pertidaksamaan ini syaratnya ini ya, tidak boleh dicoret atas bawah ya. Harus dibuat menjadi bentuk perkalian. Ya. Yang atas ini 2M plus 2. 2-nya kita keluarkan dulu, jadinya adalah M plus 1. Gitu ya. 2M, kemudian plus 2. Kemudian yang bawah ini harus diangkat ya. Dibuat menjadi perkalian. M min 1. Lebih besar dari 0. Ini untuk mencari batas-batas pada pertidaksamaan. Ini wajib diangkat ya. Dibuat menjadi bentuk perkalian. Gitu ya. Berarti pembuat nolnya adalah M yang pertama adalah M sama dengan min 1. Gitu kan. Kalau M-nya min 1 tambah 1 kan 0. Nanti jadinya 0. Kemudian yang ini M-nya sama dengan lawannya min berarti plus 1. Nah, sekarang kita buat garis bilangan. Gitu ya. Yang kecil adalah min 1, kemudian yang besar adalah 1. Nah, selanjutnya pakai titik uji. Kalau tidak mau pakai titik uji, pakailah cara trik cepatnya. Trik cepatnya dilihat koefisien M-nya ini, ya, variabelnya kan di sini M. M-nya di sini positif. Di sini positif. Positif kali positif, hasilnya positif. Berarti yang paling kanan, harus paling kanan, jangan kiri ya. Harus paling kanan. Paling kanan positif, kemudian setelah positif, negatif, setelah negatif, positif. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal cari ini yang diminta lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti yang dipakai yang positif ya, yang dipakai yang positif. Berarti jawabannya adalah M-nya kurang dari min 1 atau M-nya lebih besar dari 1. Gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Oke, jawabannya adalah yang D ya, sobat. Oke, sobat Edufit, sekarang kita masuk ke nomor 4 ya. Soalnya seperti ini, yuk dicoba dulu ya untuk menguji kemampuan. Oke, sudah ketemu ya, pastinya jawabannya yang mana? Kita bahas ya. Nilai dari ini adalah titik-titik. Oke, sekarang di sini ada kuadrat ya. Berarti kita kuadratkan aja. Kalau ada A plus B kuadrat, itu berarti sama dengan
A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Gitu kan? Dibolak-balik nggak apa-apa ya. Misalkan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat nggak masalah. Karena berlaku komutatif kan. Nah, sekarang yang ini kita terapkan ya. Jadinya adalah cos X kuadrat ya. Jadi penjabaran yang atas dulu ya. Kita jabarkan yang atas jadinya adalah cos kuadrat X ya. Nulisnya begini ya. Cos kuadrat X. Kemudian ditambah dengan yang B yaitu sin kuadrat X. Kemudian ditambah dengan 2 cos X sin X. Ini dibolak-balik nggak apa-apa. 2 sin X cos X juga boleh, nggak masalah ya. Ini yang bagian atas. Kemudian dibagi dengan yang bawah ini juga dikuadratkan ya. Jadinya adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X ya. Kalau negatif ya, kalau dikuadratkan hasilnya positif ya. Jadinya plus sin kuadrat X, baru di sini negatif. Jadi 2 kali cos X kali min sin X, jadinya min 2 cos X sin X. Ya, jadi penjabarannya adalah seperti ini. Nah, ternyata dalam rumus identitas trigonometri, sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu nilainya adalah 1. Ya kan? Yang ini juga nilainya sama dengan 1. Yang ini 1 juga. Berarti sama hanya dengan 1 ditambah 2 sin X cos X. Dibolak-balik nggak apa-apa ya, boleh saja ya. Kemudian dibagi dengan 1, ini apa? Min 2 sin X cos X ya. Nah, 2 sin X cos X itu sendiri ternyata ini adalah rumus. Rumus dari apa? Ya, rumus dari sin 2X. Ya, sin 2X itu rumusnya adalah 2 sin X cos X. Sehingga nilainya sama dengan 1 plus sin 2X dibagi dengan 1 min sin 2X. Karena atas bawah kan sama, ya kan? Yang bedanya hanya 1 plus 1 min. Jadi jawabannya adalah ini ya. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E ya. 1 plus sin 2X, kemudian 1 min sin 2X. Oke Sobat Edufit, sekarang kita masuk ke nomor 5, soalnya seperti ini. Yuk dicoba dulu ya. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Limit X mendekati 0, akar 3 tangan X sin X dibagi dengan 1 min cos X sama dengan titik-titik. Gimana? Susah? Sulit? Tenang saja ya. Jadi kalau ada limit trigonometri itu ada rumusannya ya. Limit X mendekati 0 untuk nilai dari sin X per X nilainya sama dengan berapa? Pastinya sudah hafal ya, nilainya 1. Kemudian yang kedua, limit X mendekati 0 dari tangan X per X nilainya juga sama dengan 1. Jadi rumusnya hanya berlaku pada sin dan tangan, sedangkan cosinus nggak berlaku. Maka yang harus kita rubah nanti adalah di sini, ya cosnya harus kita rubah. Nah sekarang cosinusnya ini harus kita rubah. Merubahnya bagaimana caranya? Masih ingat rumus ini? Yaitu apa rumusnya yang kita pakai adalah cos 2 alfa misalkan ya. Cos 2 alfa nilainya sama dengan apa? 1 min 2 sin kuadrat alfa. Jadi dari bentuk cos ini harus dimunculkan sinnya. Untuk rumus trigonometri yang cosinus menjadi sin adalah yang ini. Dari cosinus menjadi sin itu adalah pakainya seperti ini. Nah, di sini kan tidak 2, ini kan hanya 1x saja, nggak masalah ya. Kalau misalkan di situ adanya x saja, berarti cos x, ya berarti nanti sudutnya dibagi 2. Ini kan 2 alfa, kalau 2 alfa ini adalah alfa. Kalau ini adalah x, berarti nanti ini 2, ini 1, berarti kan perbandingannya 2 banding 1 ya. Berarti kalau ini 1, ininya setengah kan. Yang ini tetap 1 min 2 sin kuadrat, sedangkan ini adalah setengah x, ya kan? Perbandingannya 2 banding 1, gitu kan? Nah, yang ini harus kita rubah. Untuk yang atas nggak masalah ya, sudah dalam tangan dan sin. Yang cos ini harus kita rubah. Jadi, ini limit ya, limit x mendekati 0, kemudian di sini adalah 3 tangan x kali sin x dibagi dengan 1 min. Nah, di sini harus kita rubah ke sini ya. Yaitu jadinya buka kurung ya. 1 min 2 sin kuadrat setengah x gitu kan. Yang ini kita rubah jadi seperti ini.
Berarti jadinya adalah limit X mendekati 0, akar dari 3 tangen X kali sin X dibagi dengan 1 kurangi 1, nanti 0 ya. Nah, yang depan ini sudah 0 nih, 1 kurangi 1, 0. Kemudian negatif kali negatif 2, jadinya positif 2. Berarti jadinya adalah 2, gitu kan. 2 sin kuadrat setengah X. Karena di sini kuadrat, berarti langsung saja sin setengah X kali sin setengah X. Karena di sini kuadrat, ya, berarti artinya dikalikan sampai 2 kali. Nah, kalau mau pakai cara cepatnya begini. Kita ingat di sini ya, untuk rumus dasarnya bahwa nilai dari limit X mendekati 0 sin X per X itu nilainya 1. Ini sama halnya dengan sinnya tidak dipakai kan. X per X sendiri kan nilainya 1. Ya, berarti kalau ada sin, kemudian ada tangan juga sama ya. Ini tangannya nggak dipakai juga. X per X sendiri udah sama dengan 1. Berarti artinya kalau ada sin sama tangan dalam bentuk perkalian di sini, perkalian pembagian ya, maka tinggal kita coret saja. Semuanya kita coret, hilang jadinya ya. Berarti tinggal angkanya berapa di sini. Nanti X bagi X hilang ya kan. X bagi X hilang, X bagi X hilang. Berarti tinggal angka berapa? 3. Kemudian yang bawah 2, setengah sama setengah. Berarti nilainya sama dengan akar 3 per 2 kali setengah, nilainya hilang ya. Dicoret ya, 2 kali setengah kan 1. Berarti tinggal ini aja. Yaitu 3 dibagi dengan setengah. Atau sama dengan akar 3 kali 2, yaitu akar 6. Gitu ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B. Baik Sobat Erufit, sampai nomor 5 dulu ya. Kita akan lanjut ke bagian yang kedua, mulai dari nomor 6 sampai seterusnya ya. Jadi jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe, yuk subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari Edufit ya. Jangan lupa tetap belajar, semangat. Mudah-mudahan teman-teman dapat skor tertinggi dan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang dicita-citakan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.